Saya bilang, lu berani masuk ke rumah gue, satu langkah aja, lu nyerang gue hajar, itu wajar dong. Tapi dia nggak nyerang, dia baik-baik bawa wartawan, masa saya pukul? Yang ada dia laporin saya masuk penjara, kan kira-kira seperti itu. Buat apa? Kita kan lawyer, kita punya otak, kita punya ilmu. Nah, tapi jadi ribet-ribut gitu. Tapi gini Bang, maksud aku. Abang kan udah kenalin hajar dan pukul gitu. Dan abang kan juga orang hukum, aku yakin Bang Densu juga tahu itu gitu Bang. Iya. Dan kenapa kok sampai ke rumah, sampai seperti itu gitu? Saya nggak tahu, terlalu berani gitu. Kecuali saya nantang, ayo kamu ke rumah saya. Ya saya, dia bilang dia mau nyari saya. DWA saya. Ternyata sana ya, saya namanya tuan rumah ya. Saya tunggu-tunggu dia serang nggak gitu. Cuma saya malas ribut gitu. Saya fokus ke pembela kaum yang lemah gitu. Kenapa Denny ada di situ? Dia bilang saya nimbrung loh. Bukan. Yang memasukkan rekening Agus itu adalah Bang Densu. Kemudian uang terkumpul. Dan mereka sudah gembar-gemborkan Agus untuk biaya pengobatan. Nanti bisa dipakai untuk modal kerja, modal usaha. Itu kan namanya rezeki. Bukan kumpul. Kalau misalnya masuk ke rekening yayasan bagi-bagi, tanpa jelas orang menyumbang bukan buat si A atau si B gitu. Kan yayasan bilang, kami membuka open donasi 3 hari. Lewatnya adalah untuk yayasan operasional ODGJ. Ya berarti kan nggak jelas dong yayasan ini. Kita audit. Dan itu belum Iya. Sekarang kantornya di mana? Susah sekali mencari kantor yayasan ini. Apakah yayasannya aplikasi? Apakah yayasannya adalah fiktif? Kita nggak tahu. Yang di Jakarta Barat itu? KTP yang punya pun nggak ada. Bayi balitanya katanya udah dicek, tidak ada. Orang gilanya pun disuruh pulang kan, udah sembuh. Jadi heboh hanya saat orang donasi, tapi setelah itu nggak ada. Agus buktinya sekarang udah terlempar. Tapi bikin surat bahwa ini boleh pakai uang, tapi untuk membuat alibi saja. Tapi kenyataannya tidak ada. Oleh karena itu kita laporkan. Nah, kalau Mas tanya kenapa, Densu tanya, kenapa orang yang membantu dilaporkan? Bukan itu, Pak. Dia membantu apa? Dia berpikir bahwa Gus, gara-gara saya kok dapat uang. Padahal kalau kita berpikir, kalau nggak ada orang buta, nggak ada uang di situ. Kemarin Bang Densu bilang bahwa jangan bawa-bawa nama saya. Abang gimana responnya? Lo harus bawa nama dia. Karena dia janji untuk mediasi, tiba-tiba tidak jadi. Dia salahkan saya. Kenapa saya? Kan saya bilang, awalnya memang harus damping lawyer. Tapi saya pikir, emang saya mau tampil. Saya kan hanya mau ide damai. Oke, saya mundur. Saya nggak usah ikut, silakan damai. Oh terlambat, apa hubungannya? Berarti dia nggak ada niat damai. Terlambat itu misalnya udah kereta jam 4, nih kereta kita datang jam 5, itu terlambat. Kalau baru mau besok, terlambat apanya? Ya kan? Ya udah nggak usah dibalik-balik lah. Kalau mau mempersulit orang ya ada aja alasannya. Kayak dia, lu bilang tai itu katanya great, itu hebat, gue kan nggak nyambung. Tai dibilang hebat, ya kan? Terus dia bilang saya orang Makassar, saya punya siri. Nah terus orang Makassar kalau punya harga diri siri, ya jangan bilang orang tai. Oh, Anda orang pintar harus menafsirkan apa? Emang menafsirkan sehingga terbalik-balik. Tai dibaca dari belakang jadi eat, makan gitu. Terus kita kasih contoh. Buktinya dia bilang partai nggak apa-apa, ada tainya. Terus T, ada tainya. Mencintai, ada tainya. Nggak seperti itu, ya. Tidak seperti itu gitu. Kalau Bang Densu sendiri itu nggak ada abang laporin ya kan? Saya lagi mikirin ya. Ya kita coba aja. Kan dia menantang persepsi. Dia menilai saya orang pintar. Kalau orang pintar harus mengerti bahwa tai itu bukan tai. Mungkin begitu pikiran. Ya saya coba akan mengutak-atik kepintaran saya dulu. Apakah tai itu bisa dipenjara di Thailand atau bisa dipenjara di Indonesia? Kalau misalnya ternyata tai bisa dipenjara di Indonesia, walaupun tidak bisa di Thailand, ya saya harus melaporkan di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Dan nanti kalau dia dipenjara, baru saya bilang sama dia, tuh kan, lu sih nggak bilang tai Indonesia. Setelah gue malu dihujat orang baru bilang itu tai Thailand kan, betul nggak? Terus. Jadi ada mau itu ya Bang? Ya saya lagi pikirkan. Untuk kasus Mas Agus sendiri di Polda Metro Jaya ini sejauh mana pemeriksaannya? Baru 1 kali klarifikasi undang-undang ITE-nya. Kemudian sebenarnya saya juga kemarin nggak mau melaporkan ITE-nya. Inginnya hanya
Tapi karena dari semua susunan pasal itu memungkinkan ya, yang dapat somasi kan hanya undang-undang ITE-nya. Tapi undang-undang KUHP-nya dan perlindungan data pribadi orang itu belum kita lakukan. Baru ke pemerasan aja. Pemerasan yang udah masuk ya. Itu udah masuk. Kalau misalkan nanti ada upaya-upaya damai, apa Mas Agus? Saya malah senang kalau damai. Ayo damai. Apa. Tapi jangan kayak John LB kemarin damai mau ngasih 300 juta tapi uang di Nopi kan terbalik-balik itu. Ada bilang gitu. Iya, ada dia bilang gitu. Dia mau ngasih uang untuk rumah apartemen seharga 300 juta. Dikasih uang 100 juta, damai. Nanti Nopi kembali uang buat Nopi gitu.